jamaah yang ada di rumah, kalau bisa ini jangan ditiru ya, nauzubillahi min zalik ya. Tapi pastinya ini harus menjadi pengingat kalau kita pada akhirnya memang akan meninggal, tapi mungkin caranya seperti apa kita nggak pernah tahu. Tapi jangan sampai dengan cara yang salah, contohnya kayak bunuh diri tadi. Nah kalau bicara masalah bunuh diri, Ustadz Syam nih cocok nih aku nanyain. Cocok apa? Cocok Maksud, apa? bukan bunuh dirinya, remaja yang Remajanya. bunuh diri. Akbar. Jadi yang paling cocok membahas adalah remaja. Remaja, ini dari sisi remaja. Itulah perlunya intonasi, ngomong Intonasi. ya. Ya Allah. Ini kalau masalah bunuh diri ini Kalau Ustadz Sam cocok. Yang bisa bunuh diri. diri. Itu kan clickbait. Clickbait. Ini lagi tren, clickbait. Ustadz Syam, kalau Yeah. masalah bunuh diri, aku pernah dengar juga katanya, ini jamaah juga pasti pernah dengar ya. Orang yang bunuh diri nanti arwahnya gentayangan, nggak akan diterima sampai sebenarnya waktunya itu tiba, waktunya kapan dia mati. Jadi kan kita katanya nggak pernah tahu nih, harusnya kita meninggalnya masih lama, kita bunuh diri duluan gitu, mati. Tapi arwahnya belum diterima sampai nanti waktunya kita mati. Gimana sih, ngerti kan ya pastinya? Gak tahu Nah, sih. itu dalam pandangan Islam bener nggak Ustadz Syam? Siapa ya? Tapi guru Ustadz Maulana Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Sony yang pertanyaannya ke sana kemari ya. Insya Allah kita akan menjawabnya lurus aja. Amin. Intinya masalah arwah gitu ya, ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jikalau umat bertanya tentang ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Qur'an bahwa itu adalah urusan Allah. Kita hanya dikasih ilmu hanya sedikit tentang arwah ini, tentang ruh ini, tentang alam gaib ini. Maka subhanallah, dalam Al-Qur'an dikatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Kata Allah, la taqtulu anfusakum wa la taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri, jangan membunuh diri kalian sendiri. Wa kana Allahu bikum rahima. Innallaha kana bikum rahima. Karena Allah itu sangat menyayangi kalian. Karena Allah itu sangat maha penyayang. Maksudnya adalah yang biasanya bunuh diri karena sudah tidak percaya lagi dengan kasih sayang Allah. Dia merasa tidak mampu lagi untuk kembali ke jalan Allah. Dia merasa putus asa lagi dalam menghadapi masalah-masalah dunia. Kalau kita tidak lihat tadi tayangan ya, kalau kita lihat tayangan yang tadi bahwasanya karena masalah asmara subhanallah, putus asa dalam percintaan, galau, remaja pula. Ya Allah, padahal umurnya mungkin dalam yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin umurnya bisa saja masih panjang daripada apa yang dia lakukan. Walaupun takdir itu sudah ditentukan ya. Orang ini meninggalnya kapan, orang ini meninggalnya bagaimana, itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala puluhan ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan. Namun ternyata dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan skenarionya sendiri. Maka subhanallah, jelas Al-Quran mengatakan wa may yaf'al dzalika 'udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara. Neraka tempatnya. Maka teman-teman sekalian, seputus apapun kita hidup di dunia ini pasti akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diuji seseorang kecuali di atas kemampuannya. Kecuali dia mampu untuk yang namanya menyelesaikannya. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang tahu kemampuan kita, Allah juga yang menguji kita. Berarti Allah udah tahu nih orang mampu melewatinya. Semangat. Makanya kata Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. لا تقنطوا من رحمة الله. Bahkan seorang pendosa pun yang melampaui batas pun Allah katakan jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang berdosa besar loh. Orang berdosa besar melampaui batas Allah katakan jangan putus asa daripada rahmat Allah. Maka mintalah kepada Allah atas segala masalah yang telah kita lewati. Masalah yang kita rasakan pasti Allah akan memberikan solusi kepadanya. Intinya yang ini harus digarisbawahi bahwasanya bunuh diri itu dosa besar dan jelas neraka tempatnya subhanallah. Dan yang kedua adalah
adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun masalah kita pasti akan ada solusinya. Ketika dapat masalah, lihat masalah orang lain yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Masya Allah, berarti yang paling penting adalah jangan pernah putus asa dan bunuh diri adalah dosa besar. Betul, masalah gentayangan itu loh masalah arwah itu Ya. sedikit sekali ilmu kita daripadanya. Ya. Yang jelas orang meninggal dunia itu ke alam barzakh. Ke alam barzakh. Ke alam ruh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Terjawab lagi ya jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu lanjut lagi. Kali ini beneran nih Ustadz nih. Kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Syam, Ustadz Maulana udah paling kompak suaranya. Ustadz AR gak kedengeran tadi? Suaranya agak sedikit fals. Baik jamaah yang ada di rumah. Ini pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Aku bacain ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah dengan kita bersodakoh akan memperpanjang umur kita? Seperti pada kisah pemuda pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon penjelasannya Ustadz, tolong jangan sebutin nama saya, syukron. Ustadz Maulana, mohon jawabannya Ustadz. Ya, makasih banyak, pertanyaannya sangat menarik sekali karena berkaitan dengan satu hal, berkaitan dengan keinginan untuk berumur panjang. Sebenarnya kita kembali dulu, sedekah memperpanjang umur, jawabannya iya. Sebenarnya amalan memperpanjang umur itu adalah ada 3 ya. Sedekah, berbakti kepada orang tua, dan silaturahmi. Nah, makna sebenarnya umur di sini kita lihat dulu. Bisa jadi makna umur ini adalah kebaikan. Ya, orangnya udah meninggal tapi umurnya masih panjang. Karena usianya yang ditutup tapi umurnya atau kebaikannya masih panjang, masih mendapatkan pahala terus. Siapa itu? Orang yang sedekah. Dengan sedekahnya misalkan dia sedekah bangun masjid atau bersedekah bangun sekolah atau sedekah buat taman pendidikan. Apa yang terjadi? Setiap ada orang ada di sana meskipun dia sudah meninggal dia tetap dapat pahala. Berbakti kepada orang tua. Maknanya di sini juga bisa bermakna bahwa betul usianya dipanjangkan. Tapi bisa jadi juga maknanya adalah orang-orang ini akan mendapatkan kebaikan dari anaknya pula nanti. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya silaturahmi. Bukankah silaturahmi itu memperpanjang umur dan memudahkan rezeki? Maka sesungguhnya orang yang bersilaturahmi juga memperpanjang umur. Karena kenapa? Karena orang akan menyebut-nyebut dia kebaikannya. Orang baik itu. Aku kenal dia doh. Jadi banyak yang memperpanjang umurnya. Jadi doa ya Ustadz? Jadi doa. Jadi seperti saya selalu menggambarkan sosok Ibu kita Kartini yang alhamdulillah luar biasa. Mungkin usianya tidak sama dengan tidak sampai 30. Bahkan ada yang mengatakan cuma 25 tahun. Ada yang mengatakan 23 tahun. Tapi coba Ibu Kartini masih disebut sampai sekarang. Terkenang ya. Iya, masih harum dikenang. namanya, disebutkan. Masya Allah. Bahkan ada pun dinamakan jalan. Iya. Ada dekat di dekat Jalan Era Karabosi. Kartini, iya, Ada betul. jalan Kartini kan? Iya banyak. Iya. Masya Ada Allah. jalan Sony belum? Oh, belum ada, belum. Berarti aku kurang berbuat baik. Aduh. Dan belum mati juga kan? Oh iya jangan dulu. Nanti aja nanti kalau gitu. Ya udah berbuat baiknya dulu aja mati nanti insya Allah ya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah aku bacain ya. Dari Instagram Bunda Hamka. Assalamualaikum Ustadz. Amalan apa agar kita pengen sesurga bersama orang yang telah meninggal dulu? Anak. Oh ini dijelasin anak gitu ya. Dan apakah berdosa jika saya selalu mengharapkan meninggal agar cepat bersama sesurga bersamanya? Ustaz AR kayaknya jawabannya perlu melalui tausiah nih. Butuh panjang lebar sepertinya Ustaz. Baik. Mohon penjelasan baik, Ustaz. Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam izin. Jadi bisakah kita mengejar atau menyusul? Jawabannya kalau disusul nggak bisa. Ya kalau yang sudah pergi lebih dulu ya itu urut-urutannya. Terus bisakah ada amalan yang bisa kerjakan agar kita bisa sesurga? Oh banyak. Kalau anak kepada orang tua ada 5. Disebutkan dalam riwayat Malik. Disebutkan dari sahabat Malik bin Rabi'ah al-Sa'idi. Datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Kata beliau, ya Rasulullah adakah masih tersisa kebaikan yang aku bisa kerjakan setelah wafat kedua orang tuaku? Jawab Rasulullah ada. As-salatu alaihima. Salat di sini maksudnya doa. Doakan keduanya. Wal istighfar lahuma. Beristighfar untuk keduanya. Yang ketiga wa infazu ahadihima ba'dahuma. Atau min ba'dihima. Melaksanakan atau membayar hutang dan janjinya. Yang keempat adalah wasilatur rahim. Dan menyambung silaturrahim. Allati la tusal illa bihima. Yang mana
lewat perantara beliaulah, orang-orang tua kita lah, kita bisa terus ya punya tali kekerabatan. Yang kelima adalah wa ikramu sadiqihima, memuliakan orang-orang yang menjadi temannya atau sahabatnya. Nah, bisakah itu dibalik dari orang tua kepada anaknya? Ya, bisa. Misalkan kita lihat berdoa, mendoakan anak. Karena tadi yang lebih dulu berpulang anak begitu ya Bang Sony ya. Iya. Kemudian beristighfar untuk anaknya. Bisa jadi anaknya sudah lewat akil balik. Tapi kalau belum akil balik, ya insya Allah dia tidak berdosa begitu kan. Yang ketiga adalah kalau dia pernah punya janji, bisa kita tunaikan janjinya. Atau yang keempat adalah kita bisa sambung silaturahim. Ya. Terus kita bisa maksimalkan sewaktu masih hidup. Lantas memuliakan temannya, sahabatnya itu juga bisa bagian dari amal soleh yang bisa kita kerjakan. Lah pertanyaannya, kalau saya niat dan berdoa untuk menyusul gimana Ustaz? Gitu kan? Pengen cepat meninggal gitu ya. Pengen cepat meninggal, tunggu dulu ibu. Jangan-jangan ibu punya anak yang lain yang harus diurus. Betul kan? Kalau ibu mau cepat-cepat meninggal menuju membersamai anak pertama, ada anak kedua, ketiga, jangan-jangan sampai anak keenam. Terbengkalai nanti begitu ya. Yang kedua, boleh kalau berdoa minta diwafatkan jika ternyata wafat itu lebih baik daripada hidup kita. Bukankah Rasulullah berdoa begitu ya, mengajarkan fa in kana la budda minhu, kalau memang terdesak dan terpaksa untuk berdoa, berdoalah. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku. Ma kanatil hayatu khairan li, kalau seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah in kanatil wafatu khairan li, kalau menurutmu wafatku adalah lebih baik untukku daripada hidupku. Nah itu dia. Tapi fa in kana la budda minhu, kata Rasulullah, kalau memang sudah terdesak sekali berdoa harus seperti itu, berdoalah begitu. Tapi kalau kita lihat masih ada tanggung jawab, masih ada anak yang harus kita didik, jangan buru-buru mau mati ibu. Kenapa? Tugas kita di dunia ini mendidik mereka jadi anak-anak saleh yang kelak akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Itu lebih penting juga untuk difikirkan, wallahu a'lam. Masya Allah, kita harus mikirin ada anak-anak lain atau enggak, masih ada yang harus dibahagiakan apa enggak. Ternyata seperti itu ya Ustadz akhirnya. Kecuali jamaah seperti yang tadi Ustadz Ahmad Ridwan bilang, kalau sudah memang terdesak banget ya, benar-benar butuh doa seperti itu, ya mungkin bisa berdoa seperti itu ya. Tapi paling enggak semoga Allah memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan semoga semuanya jamaah yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Aku tadi ngeliat ada tayangan nih lucu banget nih di sini. Tadi jadi inget. Tayangan apa nih lagi nih? Ya. Tadi Ya, pas ya, Ustadz. ya, ya. Kenapa lagi? Kenapa Ustaz lagi AR ya jelasin. Allah. Jangan. Hari ini Sony selalu melakukan yang aneh-aneh deh. Iya, ini kenapa ya? Apalagi nih, apalagi, Ini lucu apalagi, nih. apalagi. Ini ada orang ngeprank kematian gitu. Oh gitu. Coba mana lihat, coba lihat. Nanti aja setelah satu ini aja ya. Benar. gitu? Kita lihat Nggak sama-sama. boleh sekarang. Tapi jangan sendiri dong. Iya bareng-bareng. bagi-bagi supaya kita juga bisa ikut ketawa. Iya, iya. Yang di rumah juga bisa ikut ketawa. Coba lihat. Kenapa tadi aku sendirian ya benar. Nanti deh aku kasih lihat nih jamaah yang ada di rumah. Gede di sini nih ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi dia ngeprank tentang kematian. Kematian lucu.